Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Ada satu naik dan ada satu turun, kata pria ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari pemakaian bapak-bapak ini teman-teman, ini dia memakai penutup kepala, ciri khasnya orang Jawa seperti itu, yaitu memakai belangkon. Dan di belakangnya ini ada bendera ataupun spanduk yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi meskipun dia memakai belangkon teman-teman, logat bahasanya ini terdengar seperti orang Melayu teman-teman ya. Saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril yang menyamar. Malaikat Jibril berubah menjadi orang tua katanya teman-teman. Dia menyamar sebagai orang tua. Kalau dia menyamar jadi besar, aku pun takut. Malaikat Jibril menyamar menjadi orang tua yang berbentuk badan besar sehingga dia takut teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali dengan channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam limpahan rahmat Allah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak yang sudah menonton dan mengklik video ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu berita teman-teman dari negara tetangga kita, yakni dari Malaysia. Seorang bapak-bapak, seorang pria ini mengaku dirinya sudah naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lagi-lagi ini adalah merupakan salah satu aliran sesat ataupun ajaran yang sangat menyimpang sekali teman-teman ya. Pria ini mengaku kalau dia sudah naik ke langit dan sudah berjumpa dengan malaikat Jibril teman-teman. Dan malaikat Jibril yang ia jumpai ketika naik ke langit ini teman-teman, dia katakan sudah berubah bentuk ya, sudah menjelma seperti orang tua. Dan di sanalah dia mendapatkan perintah dari malaikat Jibril dan dia berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat berikut ini videonya teman-teman, silakan. Kamu akan turun. Okey. Macam mana aku nak turun? Aku tak tahu ni. Macam mana nak turun? Okey, dia kata kamu naik kau tu tadi, sekarang hang turun kau tu. Dia ada dua tau. Naik ke langit ni ada satu turun, ada naik ke langit dan ada satu turun. Ada satu naik dan ada satu turun, kata pria ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari pemakaian bapak-bapak ini teman-teman, ini dia memakai penutup kepala, ciri khasnya orang Jawa seperti itu, yaitu memakai belangkon. Dan di belakangnya ini ada bendera ataupun spanduk yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi meskipun dia memakai belangkon teman-teman, logat bahasanya ini terdengar seperti orang Melayu teman-temannya. Coba kita lanjutkan. Jadi kamu naik kau tu, turun kau ni. Okey, saya turun tadi. Turun. Saya berhenti. Saya berhenti ambil orang tua tu Allah kata orang tua tu malaikat Jibril dia menyamar. Malaikat Jibril berubah menjadi orang tua katanya teman-teman. Dia menyamar sebagai orang tua. Kalau dia menyamar jadi besar, aku pun takut. Malaikat Jibril menyamar menjadi orang tua yang berbentuk badan besar sehingga dia takut teman-teman. Allahu akbar. Dia menyamar seperti orang tua. Lepas tu saya pun turun. Saya turun. Siang tu saya beritahu saya punya guru. Saya telefon dia, semalam saya macam ni. Dia kata okey, terima kasih, kamu telah sampai. Oh, katanya setelah dia berjumpa dengan malaikat Jibril yang menyamar menjadi orang tua tadi teman-teman, lalu dia pun turun ke dunia, ke bumi ini, dan dia menelpon gurunya. Dan gurunya ini pun memberikan jawaban, kamu sudah sampai kepada tingkat tinggi seperti itu teman-teman. Ilmunya sudah sampai ke level puncak seperti itu. Apalah kira-kira aliran dari bapak-bapak ini teman-teman ya, yang mengatakan dia berjumpa dengan malaikat Jibril ya. Ini tidak beda dengan kakek Gufron sebenarnya teman-teman ya. Kalau kakek Gufron sudah kita ketahui, kakek Gufron ini bisa memanggil-manggil malaikat teman-temannya. Bahkan dengan membentak-bentak malaikat pun kakek Gufron sanggup. Allahu akbar. Apakah ini masih satu aliran dengan kakek Gufron? Wallahu a'lam teman-teman. Kamu telah sampai apa yang kamu nak. Kamu nak tahu siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi. Jadi saya pun sekarang ni saya senyap lah. Saya sekarang senyap. Ya. Itu banyak ilmu ni. Ilmu sana mai sini, ilmu sana mai sini, ilmu sini. Jadi ilmu tu akan keluar.
ilmu macam-macam ilmu tuan. Kata pria ini teman-teman, dia sudah sampai ke puncak keilmuannya. Penjelasan gurunya tadi, bahwa pria ini sudah mencapai level tertinggi dalam ilmunya, dalam alirannya tersebut. Dan dia sudah mendapatkan semua ilmu-ilmu yang ia inginkan teman-temannya. Dan ia pun mengatakan mau berjumpa dengan Imam Mahdi teman-temannya. Dan ada satu video lagi teman-teman, dia mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang sudah pernah Nabi sampaikan kepada kita teman-teman ya. Nabi mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah dari keturunanku, kata Rasulullah SAW. Tetapi pria ini menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi sendiri. Ya, Imam Mahdi itu adalah Nabi sendiri yang datang kembali, kata si bapak ini teman-teman. Coba kita lihat videonya. Muhammad ni, Muhammad Rasulullah ni akan turun ke bumi ni, okey? Dia akan bertukar namanya menjadi Imam Al-Mahdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah jelas-jelas menyimpang sekali dengan pemahaman yang sudah kita ketahui sebelumnya teman-temannya, bahwa Imam Mahdi itu bukanlah Nabi sendiri, bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW yang namanya dan nama bapaknya itu sama persis dengan Nabi SAW. Nabi bernama Muhammad, bapaknya bernama Abdullah. Imam Mahdi pun demikian, namanya Muhammad, sedangkan bapaknya juga Abdullah, seperti itu teman-teman. Jadi namanya dan nama bapaknya sama dengan Rasulullah SAW yang sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi si pria ini mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Rasulullah SAW sendiri yang akan kembali turun nanti teman-teman. Allahu Akbar. Okey. Muhammad Rasulullah ni dia akan bertukar. Okey, bertukar. Dia akan bertukar nama di akhir zaman. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah, dia kata. Astagfirullah. Okey, Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman. Orang sangka Imam Mahdi itu adalah orang, sebenarnya orang tak tahu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman yang akan turun bersama-sama Nabi Isa. Dia akan turun bersama-sama Nabi Isa. Yang tidak habis pikir bagi saya teman-teman, kenapa dia memakai penutup kepala sebagai ciri khasnya orang Jawa ataupun memakai belangkon teman-teman ya. Apakah dia merupakan keturunan orang Jawa? Wallahu alam, kita tidak tahu teman-temannya. Apakah karena dia suka dengan memakai khasnya orang Jawa? Wallahu alam juga teman-teman. Tetapi di sini dapat dikatakan ajaran ataupun pemahaman dari bapak ini adalah sangat menyimpang sekali dari apa yang kita ketahui sebelumnya teman-teman. Di mana tadi ia mengatakan Imam Mahdi adalah Muhammad SAW sendiri, padahal itu salah total. Itu tidak benar karena Imam Mahdi itu merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Imam Mahdi dulu baru Nabi Isa. Okey, aku cerita kepada anda. Jadi peruntukan semua ni, emas di alam gaib ni semua adalah untuk Imam Al-Mahdi. Jadi teman-teman, ada emas ini berada di alam gaib dan emas ini diperuntukkan kepada Imam Mahdi. Kalau sudah di alam gaib, untuk apa lagi ya? Tidak bisa disentuh, tidak bisa diambil. Allahu Akbar. Ini ngacaprak lagi teman-teman yang ada terus. Haluisme. Ada emas di alam gaib dan diperuntukkan kepada Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi ni? Adalah Muhammad Rasulullah di akhir zaman akan bergandingan dengan Nabi Isa. Okey? Astagfirullah. Okey, sudah faham lah? Minum ayat dulu. Pemahamannya ini sangat salah sekali teman-teman ya, sangat menyimpang daripada koridor-koridor syariat Islam yang sudah ditetapkan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW sudah jelas mengatakan kepada kita di dalam satu hadisnya teman-teman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Mahdi minni ajalal jabahati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adalan kama muliat zulman wa jura yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi adalah keturunanku
Dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Jadi sangat jelas sekali kalau Imam Mahdi itu bukan Rasul itu sendiri, teman-teman ya. Imam Mahdi itu adalah seorang yang diutus Allah dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambah lagi ia mengatakan bahwa warisan kerajaan Nabi Sulaiman itu berada di Nusantara, teman-teman. Pemerintahan Nabi Sulaiman ini di mana? Pemerintahan Nabi Sulaiman ini di Nusantara. Pemerintahan ataupun warisan pemerintahan Nabi Sulaiman itu berada di Nusantara, teman-teman ya. Ngacaprak, ngadaprus. Jadi sangat jelas sekali, teman-teman, bahwa ajaran ataupun pemahaman dari pria ini, bapak-bapak ini adalah sangat menyimpang sekali, teman-teman. Tidak bisa diikuti ataupun sudah keluar daripada jalur syariat Islam yang mengatakan Imam Mahdi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia katakan tadi bahwa di alam gaib ada emas yang diperuntukkan kepada Imam Mahdi. Allahu Akbar. Semoga saudara-saudaraku yang ada di Malaysia tetap dikuatkan Allah akidahnya, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan terpengaruh dengan ajaran si bapak ini, dan semoga pihak Jabatan Agama Islam di Malaysia bisa menindak bapak ini, jangan dibiarkan karena takut nanti meracuni ataupun bisa merusak akidah umat Islam, teman-teman. Mungkin kali ini, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita menjaga akidah kita, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh atas semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullahu khairul jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.